Halo semuanya, para pejuang Kaigo, siap-siap ya, kita bakal tingkatkan skill komunikasi kita dengan para lansia. Di panduan super singkat ini, kita akan kuasai 14 kosakata penting anatomi tubuh dalam bahasa Jepang. Gak cuma dihafal, tapi biar langsung nempel dan bisa dipakai. Yuk kita mulai? Yap, Anda nggak salah baca kok. Cuma dalam 5 menit ke depan, kita bakal coba tanam 14 kata super penting ini langsung ke ingatan Anda. Anggap aja ini tur anatomi kilat khusus buat kita para profesional. Udah siap? Oke, ayo berangkat! Oke, pemberhentian pertama tur kita, area kepala dan sistem pernapasan atas. Dengerin baik-baik ya cara ngucapinnya, dan coba bayangin Anda lagi ngobrol langsung sama penghuni panti. Kita mulai dari pusat komando ya, otak, atau dalam bahasa Jepang, no. Coba ucapkan bareng saya, no. Nah, kita kan nggak mungkin nanya gimana kabar otak Anda ya, jadi kita tanyain tentang kepala. Kalimat kuncinya gini, atama ga itai desu ka? Artinya, apakah kepala Anda sakit? Simple dan penting banget. Lanjut kita ke rongga mulut atau koku. Koku. Nah, frasa ini bakal jadi teman baik Anda loh, apalagi pas bantu-bantu bersihin mulut. Kalimatnya, kuchi o akete kudasai. Kuchi o akete kudasai. Tolong buka mulutnya. Praktis banget kan? Oke, sekarang kita lihat lidah atau shita. Ikutin saya ya. Shita. Gampang kan? Kalau mau cek kondisi lidahnya, kita tinggal bilang, shita o misete kudasai. Artinya, tolong perlihatkan lidahnya. Sekarang kita ke saluran napas utama, yaitu trakea atau kikan. Kata ini penting banget. Kalau Anda lihat ada tanda-tanda sesak napas, pertanyaan ini bisa jadi penyelamat. Ikiga kurushi desu ka? Apakah Anda sesak napas? Wajib dicatat ya. Oke, tur kita lanjut lagi. Kita geser sedikit ke bawah, dari pernapasan ke sistem pencernaan bagian atas. Siap-siap ya untuk beberapa organ penting berikutnya. Di nomor 5, kita punya jalur masuknya makanan. Kerongkongan atau shokudo. Shokudo ini krusial banget karena kesulitan menelan itu resiko besar buat lansia. Pertanyaan, nomikomi nikui desu ka? Atau apakah sulit menelan? Wajib Anda kuasai untuk jaga keamanan mereka pas makan. Awas, jangan sampai ketuker ya. Yang ini bronkus atau kikanshi. Ini cabang dari trakea tadi. Kalau Anda dengar ada yang batuk, langsung aja pakai kalimat ini. Seki ga demasu ka? Seki ga demasu ka? Apakah Anda batuk? Organ berikutnya gampang banget diucapin. Paru-paru atau hai. Persis kayak kita bilang iya. Coba ajak lansianya rileks pakai kalimat shinkokyu shimashou. Mari kita tarik napas dalam-dalam. Sekarang kita ketemu organ yang raksasa nih. Hati atau kanzo. Kalau ada yang ngeluh sakit di area perut kanan atas, Anda gak perlu nebak-nebak. Cukup tunjuk aja areanya dan tanya, kono atari ga itamimasu ka? Yang artinya, apakah sakit di sekitar sini? Nah, kita udah sampai di pemberhentian terakhir tur anatomi kita nih, sistem pencernaan dan pembuangan. Bagian ini vital banget dan perlu kita pantau setiap hari. Yuk kita selesaikan dengan tuntas. Perhatiin baik-baik ya, ginjal atau jinzo, ada tips penting nih. Rasa sakit di area ginjal itu seringnya terasa seperti sakit pinggang. Jadi cara paling efektif buat nanya itu, koshi wa itakunai desu ka? Apakah pinggangnya tidak sakit? Selanjutnya, usus kecil atau shocho. Nah, ini ada kalimat sakti yang bisa Anda pakai buat nanya kondisi pencernaan secara umum. Onaka no choushi wa dou desu ka? Artinya, bagaimana kondisi perutnya? Serbaguna banget. Dengerin baik-baik, yang ini krusial banget. Usus besar atau daicho. Kata kunci yang wajib dihafal buat laporan harian itu bensu, yang artinya buang air besar. Pertanyaan standarnya, bensu wa arimasu ka? Di nomor 12 kita punya kandung kemih atau boko. Ini langsung nyambung ke buang air kecil. Pertanyaan yang paling sering bakal Anda pakai adalah, toire ni ikitai desu ka? Apakah ingin ke toilet? Hampir selesai. Nomor 13, rektum atau chokcho. Kalau Anda butuh pertanyaan yang lebih spesifik daripada sekedar sudah BAB atau belum, pakai yang ini. Ben-i-o kanjimasu ka? Ini menanyakan soal dorongan atau rasa ingin buang air besar. Dan kosakata terakhir kita, anus atau komong.
koumong. Ada tips sopan santun nih. Untuk bertanya tentang rasa sakit di area ini, lebih baik pakai kata yang lebih halus, yaitu oshiri atau bokong. Jadi tanyanya, oshiri wa itakunai desu ka? Apakah bokongnya tidak sakit? Tur kita selesai. Gimana? Sekarang waktunya ujian. Tenang, cuma kuis kilat aja buat ngecek seberapa banyak yang udah nyangkut. Siapin jawaban Anda ya. Soal pertama. Coba perhatikan organ nomor 7 yang ada di layar. Apa namanya dalam bahasa Jepang? 3, 2, 1. Jawabannya adalah, hei, paru-paru. Kalau jawaban Anda benar, keren, Anda hebat. Oke, soal terakhir. Lihat ke nomor 11. Organ apa itu? Waktu Anda dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah daicho, usus besar. Luar biasa kalau Anda benar. Kalaupun salah, jangan khawatir, namanya juga lagi belajar kan? Jadi dari 14 kata tadi, mana nih yang paling susah buat Anda hafal? Kunci dari semua ini cuma satu, pengulangan. Tonton lagi video ini, ucapkan kosakatanya dengan suara kencang, dan yang paling penting, jangan pernah berhenti berlatih. Semangat, Anda pasti bisa. Sampai jumpa!